Madinah dalam sepekan. Peristiwa yang terjadi di Mandeling Natal dalam sepekan dari tanggal 15 Juli hingga 19 Juli 2019. 386 calon haji Mandeling Natal berangkat subuh. 386 calon jemaah haji Kabupaten Mandeling Natal yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Medan diberangkatkan pada Senin subuh. Satu orang terpaksa batal berangkat. Pelepasan keberangkatan calon jemaah haji langsung dilakukan Wakil Bupati Mandeling Natal Haji Muhammad Jafar Sukhairi Nasution di halaman parkir Masjid Agung Nur Al-Nur. Dan Wakil Bupati mengatakan bahwa atas nama pemerintah kepada calon jemaah haji agar mendoakan semua yang tinggal dan khususnya Mandeling Natal agar tentram dan rukun hingga terhindar dari bencana alam. 147 personel gabungan amankan pelepasan calon haji Mandeling Natal. Sebanyak 147 personil gabungan kepolisian Polres Mandeling Natal baik dalam Satuan Lalu Lintas, Satuan Reses Kriminal Sabara turun ke jalan untuk mengamankan keberangkatan calon haji kloter 5 Mandeling Natal. Kapolres Mandeling Natal melalui Kasat Lantas AKP Herliandri SH mengatakan seluruh personil Satuan Lalu Lintas Polres Mandeling Natal diturunkan ke lapangan dalam pengamanan pemberangkatan calon haji yang menggunakan 14 unit bus dari PT ALS. Bus PT ALS tetap dipercaya mengangkut jemaah haji Mandeling Natal. Sebanyak 14 bus armada dari PT Bus Antar Lintas Sumatera atau lebih dikenal dengan PT ALS tetap dipercaya untuk mengangkut jemaah calon haji Kabupaten Mandeling Natal yang tergabung dalam kelompok terbang 5 menuju Asrama Haji Medan. Menurut Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Haji Ikhwan Siddiqi SAG MA didampingi Humas Kementerian Agama Mandeling Natal Armen Rahmat Hasibuan bahwa selama ini sudah hampir 20 tahun pemerintah Kabupaten Mandeling Natal mempercayakan mengantar para jemaah haji setiap tahunnya kepada PT ALS karena kondisi dan pelayanan armada bus ALS telah terjamin dan terbukti. Jembatan Rambin Desa Rumbio Mandeling Natal akan dibangun tahun ini. Kementerian PUPR pada tahun ini akan membangun jembatan Rambin di Desa Rumbio, Kecamatan Penyambungan Utara, Kabupaten Mandeling Natal, di atas Sungai Batanggadis. Salah satu warga, Khairul, mengatakan bahwa jembatan gantung ini sudah lama menjadi dambaan masyarakat menuju sentra produksi dan penghubung Kecamatan Huta Bargot. Dinas PUPR Mandeling Natal tertutup terkait proyek pengunjukan langsung. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Mandeling Natal terkesan menutupi informasi proyek pengunjukan langsung. Pasalnya sejumlah kepala bidang enggan berkomentar dan memberi data perusahaan yang diunjuk untuk pelaksana pekerjaan proyek di Dinas PUPR Mandeling Natal. Menteri LHK Republik Indonesia sambut usulan Penyambungan Timur jadi perhutanan sosial. Pemerintah daerah Kabupaten Mandeling Natal melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Menteri LHK RI Siti Nurbaya di kantor Kementerian LHK RI Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Mandeling Natal mengusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya agar Kecamatan Penyambungan Timur menjadi perhutanan sosial. Usulan tersebut disampaikan Bupati Mandeling Natal Dr. Andus Haji Dahlan Hasan Nasution. Ada mutasi jabatan di Dinas PUPR Mandeling Natal. Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal kembali melakukan mutasi jabatan. Dari 9 orang pejabat eselon 3 dan 4 yang dimutasi, 2 diantaranya adalah pejabat kepala bidang di Dinas PUPR Mandeling Natal. Pelantikan sendiri diadakan di Aula Kantor Bupati Mandeling Natal.
Kedua orang dari Dinas PUPR Mandailing Natal adalah Nasaruddin Sitorus ST, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR menjadi Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR, dan Elvianti Harahap ST yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan menempati posisi pejabat Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Mandailing Natal. Adapun 8 orang lainnya adalah Sekretaris Camat Ranto Baik, Sekretaris Camat Natal, Sekretaris Camat Kota Nopan, Kasubag Kepegawaian di Kantor Satpol PP, Kasubag Perencanaan Evaluasi di Kantor Camat Kota Nopan, serta Lurah Pasar Kota Nopan, dan Sekretaris Camat Kota Nopan menjadi Fungsional Umum Kantor Camat Kota Nopan. Ketua PC Ansor semoga definitif. Ketua PC Ansor Kabupaten Mandailing Natal Ahmad Rizal Lubis mengharapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Iwan Zulhami untuk menetapkan secara definitif Dr. Andos Haji Zainal Arifin MM sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Diberitakan sebelumnya bahwa Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melakukan pengangkatan Dr. Andos Haji Zainal Arifin MM sebagai pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Mandailing Natal. Zainal Arifin saat ini menjabat Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Sebelumnya, Kepala Kementerian Agama Mandailing Natal dijabat oleh Dr. Randa Haja Asrawati Sipahutar MA. Jemaah calon haji Mandailing Natal dilepas dari Asrama Haji Medan. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Sedakap Mandailing Natal Dr. Haji Muhammad Daud Batubara SOS MSI bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Haji Iwan Zulhami SHMAP dan pejabat lainnya melepas keberangkatan jemaah haji Kabupaten Mandailing Natal Kloter 5 dari Aula Madinatul Hujaj Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu International Airport. Dr. Haji Muhammad Daud Batubara SOS MSI mengatakan kepada para jemaah agar tetap menjaga akhlak, kekompakan, dan fokus beribadah. Anggaran sudah siap, pedagang korban kebakaran Pasar Baru siap-siap direlokasi. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengaku tahun ini proses relokasi pedagang korban kebakaran Pasar Baru Penyambungan akan dilakukan. Para pedagang akan direlokasi ke tempat yang telah disewa oleh pemerintah daerah. Masalah lahan menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan John Amriadi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar 1 miliar 40 juta rupiah dari APBD tahun 2019. Selain anggaran untuk lahan relokasi, pemerintah Mandailing Natal juga mengajukan bantuan sosial untuk 1.066 pedagang Pasar Baru Penyambungan yang dialokasikan di APBD tahun 2019 dan telah ada di rekening pemerintah daerah Mandailing Natal senilai 5 miliar rupiah. Polres Mandailing Natal amankan 3 orang curanmor. Polres Mandailing Natal mengamankan 3 orang tersangka pelaku pencurian sepeda motor, yakni RA 15 tahun, JN 18 tahun, warga Lubuk Sibegu, Kelurahan Dalan Nidang, dan ER 18 tahun, warga Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyubungan. Kapolres Mandailing Natal melalui Kasat Reskrim AKP Damus C. Aritonang SIK mengatakan ketiga tersangka ini ditangkap di daerah Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat karena mencuri sepeda motor Honda Beat yang hilang di Desa Egodang Parbangunan, Kecamatan Panyambungan tanggal 14 Juli lalu. Dapat sinyal kuat dari 3 partai politik, Sofwat Nasution mantap maju di Pilkada Mandailing Natal. Mengaku sudah melakukan komunikasi dengan 3 partai politik di Mandailing Natal, yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Brigjen TNI Purn M. Sofwat Nasution mantap untuk menjadi calon Bupati Mandailing Natal. Sofwat Nasution mengatakan dirinya memang terpanggil untuk mengabdi pada daerah dengan dukungan elemen masyarakat baik di perantauan maupun di Mandailing Natal. Hotel jemaah haji asal Mandailing Natal dekat dengan Masjid Nabawi.
Jemaah haji asal Kabupaten Mandiling Natal yang tergabung pada kloter 5 MES menikmati peningkatan layanan terhadap jemaah tahun ini. Para jemaah Mandiling Natal tidak hanya menikmati layanan imigrasi yang begitu cepat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, tapi juga menikmati kemudahan dalam fasilitas akomodasi, hotel, dan penginapan. Jemaah Mandiling Natal ditempatkan di Hotel As-Solihiyah Az-Zabi Madinah. Kondisinya sangat nyaman dan dekat dengan Masjid Nabawi di Madinah. Saat ini para jemaah sudah menempati kamarnya masing-masing. Imran Khaitami, Dinas PUPR harus transparan agar tidak timbul pandangan miring. Terkait dugaan nepotisme dan pelanggaran aturan dalam proses pembagian proyek pengunjukan langsung di Dinas PUPR Mandiling Natal tahun anggaran 2019, anggota DPRD Mandiling Natal AS Imran Khaitami Daulay SH mengingatkan pemerintah agar benar-benar arif, bijaksana, serta selalu taat pada peraturan khususnya tentang pelaksanaan Perda tentang APBD terkait pekerjaan pengunjukan langsung di lingkungan Dinas PUPR Mandiling Natal agar tidak menimbulkan pandangan miring dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat pelaksana jasa konstruksi atau rekanan. Pasar Baru Panyebungan baru tahap tender DED. Pembangunan Pasar Baru Panyebungan Kabupaten Mandiling Natal pasca kebakaran tahun 2018 lalu hingga berita ini diturunkan masih dalam proses penyelesaian berkas seperti legalitas tanah, DED, AMDAL, dan Andalalin. Sesuai dengan hasil survei awal dari Kementerian PUPR, pembangunan Pasar Baru Panyebungan akan menjadi prioritas pemerintah pusat pada tahun 2020. Anggaran tahap pertama yang dialokasikan rencananya senilai 282 miliar rupiah sesuai proposal yang diajukan. Diperkirakan proses pembangunan Pasar Baru Panyebungan apabila APBN merestui anggaran baru bisa dilaksanakan pembangunan awal tahun 2021. Syafruddin tuding Kepala Desa Muara Parlempungan palsukan tanda tangan. Terkait dana desa yang diduga dikorupsi oleh Kepala Desa Muara Parlempungan Henry Saputra Nasution yang telah diadukan ke DPRD Mandiling Natal dan Camat Batang Natal oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa, BPD, NNB, Ketua RT 2, Ketua RT 3, alim ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat mulai memanas. Kaur pemerintahan desa Syamruddin Nasution mengaku telah dipalsukan tanda tangannya oleh oknum kepala desa hingga SPC dana desa tahun 2018 selesai. Gunakan media dengan efektif dan konkret. Direktur PT Radio Stasiun Suara 102,6 FM Khairuddin Faisal Siregar kembali dipercaya mengisi acara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandiling Natal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandiling Natal ini bertema tingkatkan daya tahan dan tangkal relawan anti narkoba untuk mewujudkan Mandiling Natal yang bersinar, dilaksanakan di Aula Mitra Tani Sari Panyebungan. Pada kegiatan ini, Direktur PT Radio Stasiun Suara 102,6 FM Khairuddin Faisal Siregar menyampaikan dua tema, yakni teknik presentasi dan komunikasi efektif dan teknik pemanfaatan media komunikasi. Rahmat Rizky Daulay, banyak bangunan fisik pemerintah daerah mubazir. Realisasi belanja daerah Kabupaten Mandiling Natal untuk fisik terkesan banyak yang mubazir. Kondisi ini dinilai akibat kurangnya perencanaan dan kajian yang mendalam oleh pemerintah. Contoh kecil menurut Rizky adalah pembangunan pasar karet di Desa Gunung Tua Parbondar, Kecamatan Panyebungan Kota. Selain itu, banyak bangunan fisik lainnya yang cukup memprihatinkan kondisinya karena kelalaian dinas dan instansi saat melakukan pelelangan proyek dan kurangnya pengawasan. Rahmat Rizky Daulay berharap pada pemerintah agar lebih bijak dalam mengajukan anggaran dan mengimplementasikan rencana yang matang sehingga bisa berdaya guna bagi masyarakat dan jangan sebaliknya. 102.6